Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Katolik. Nah, sebelum belajar tentang kabar gembira, kita terlebih dahulu harus berdoa. Kita mulai berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang maha baik, kami gembira karena Engkau mau datang ke dunia sebagai juru selamat kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk setia dan taat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar tentang kabar gembira. Anak-anak bisa buka buku paketnya, buku paket agama di halaman 59 dan di buku fokus Jamrut Agama halaman 13 ya. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada di slide ini. Di gambar yang pertama ini terlihat sekali ada seorang ibu yang sedang mengandung dan ada seorang kakak di sini ya. Adikmu akan lahir kata ibu. Lalu laki-laki atau perempuan ya kira-kira. Nah, ini adalah gambar yang ketiga, ibu sudah akan melahirkan. Jadi kakaknya kegirangan, kesenangan karena adik bayinya akan lahir. Nah, anak-anak di sini terselip kabar gembira, yaitu ada seorang ibu yang akan melahirkan. Nah, mau laki-laki ataupun perempuan, kita harus bersyukur kalau kita diberikan seorang adik ya, anak ya. Nah, kita tidak boleh iri karena itu sudah suatu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ini di sini saja si kakak gembira sekali ya kan. Nah, kenapa kita harus selalu juga turut kata ibu? Tidak boleh melawan ibu karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan ya anak-anak ya. Kita berada di perut ibu kita sebelum dilahirkan itu 9 bulan lamanya ya anak-anak ya. Maka surga ada di telapak kaki ibu. Kita tidak boleh melawan ibu kita. Kita harus turut, patuh, sopan santun terhadap ibu kita ya, terhadap mama kita di bumi. Seperti itu. Nah, anak-anak juga amati gambar di sini. Ini adalah ada seorang wanita, ini bernama Maria, Bunda Maria. Maria sedang dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Maria ini seorang wanita suci yang rendah hati dan sederhana. Nah, nama orang tua Maria itu Anna dan Yoakim. Maria ini adalah seorang yang rajin berdoa dan bekerja, dan Maria juga suka menolong sesama. Makanya Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu sang penebus ya. Nah, ketaatannya kepada Allah lah yang membuat segalanya menjadi sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu Maria yang taat dan setia direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu dapat terlaksana. Nah, kita akan menceritakan atau anak-anak akan mendengarkan cerita tentang kabar gembira untuk Maria ya. Nih, pada suatu hari seorang malaikat turun dari surga atas perintah Tuhan Allah. Nama malaikat yang turun dari surga itu adalah Gabriel. Ia pergi ke sebuah kota namanya Nazaret di daerah Galilea. Malaikat itu masuk ke rumah seorang wanita yang bernama Maria. Ia berasal dari keturunan Daud. Malaikat Gabriel menyapa Maria, katanya, "Hai, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dengan perasaan takut, Maria memandang malaikat itu. Lalu Maria bertanya, "Apakah arti salam itu?" Malaikat Gabriel menjawab,
Jangan takut hai Maria, sebab Allah memilih engkau untuk melaksanakan rencananya. Sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, berilah dia nama Yesus. Ia akan menjadi besar, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Maria bingung mendengar perkataan itu, lalu Maria bertanya anak-anak, bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya ini belum punya suami, katanya kan? Lalu malaikat itu menjawab, katanya, janganlah khawatir Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menjagamu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak Allah. Kemudian malaikat Gabriel berkata lagi, anak-anak, ada kabar gembira lain yang mau kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya Elisabet saudaramu yang disebut mandul itu sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki meskipun ia sudah tua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Malaikat Gabriel gembira mendengar jawaban Maria. Ia segera meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Nah, cerita kabar gembira ini yang untuk Maria ini bisa anak-anak baca juga di Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 ya. Nah, anak-anak, di sini ada rangkuman Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel ke rumah Maria di mana? Di Nazaret. Ia membawa kabar bahwa Maria akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat. Kita bergembira karena Yesus mau datang ke dunia. Nah, Yesus menembus dosa-dosa kita. Kita harus meneladani hidup kita seperti Bunda Maria menjadi teladan kita. Dan ia selalu taat kepada perintah Allah, makanya kita harus meneladani Bunda Maria. Nah, anak-anak, dari cerita tentang kabar gembira untuk Maria ini, anak-anak perlu pahami bahwa yang pertama adalah tidak ada yang mustahil yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kehidupan kita. Dikatakan bahwa saudara Maria yang bernama Elisabet itu sedang mengandung juga, anak-anak. Dia sedang mengandung anak laki-laki, padahal Elisabet itu sudah tua, ya kan? Sudah divonis mandul. Mandul itu artinya tidak dapat hamil dan melahirkan, seperti itu anak-anak. Jadi Tuhan mengizinkan ia menjadi seorang ibu atas restu dari Allah, maka ia mengandung, ya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus bersyukur dan menerima semua atau segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Contoh, Maria terkejut dengan kedatangan malaikat Gabriel di rumahnya. Malaikat Gabriel adalah malaikat dari surga yang diutus oleh Allah untuk menemui Maria. Dan malaikat Gabriel lah yang menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan akan dilindungi oleh Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Maria pun terkejut karena pada dasarnya Maria sendiri belum bersuami, tetapi kok sudah mengandung, ya kan? Karena itu atas restu dari Allah. Maria dipilih karena ia sangat taat dan patuh dengan perintah Tuhan. Maka dia diberi kesempatan untuk mengandung anak Allah. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ada kata-kata Maria yang juga harus kita renungi. Apa itu? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka ini adalah kata-kata Maria yang sangat-sangat perlu kita ingat bahwa apapun yang terjadi itu semua daripada Allah.
Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, kita harus melaksanakan perintah daripadanya, ya kan? Nah, anak-anak, begitu juga dengan kita yang ada di dunia ini. Harus rajin untuk selalu berdoa, dan kita juga harus selalu mengucap syukur. Kita juga harus tetap patuh dan panut atas perintah-perintah Tuhan. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tercela. Kalau hal-hal yang tercela kita lakukan, maka akan membuat diri kita dipenuhi dengan dosa. Seperti itu ya anak-anak ya. Maka dari itu kita harus meneladani dan mengikuti sifat Maria yang selalu taat akan perintah Tuhan ya anak-anak. Nah, beginilah akhir dari pelajaran agama kita. Nah, tugas agama hari ini itu ada di buku Fokus Jamrud di halaman 16. Nanti Ibu akan tulis juga di petunjuk di classroom seperti itu. Jadi, diingat apa yang dipelajari pada hari ini. Dan anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti langsung saja tugas ini dikerjakan di Fokus Jamrud agama ya. Dan jangan lupa anak-anak selalu Ibu pesan bahwa di rumah harus rajin belajar ya anak-anak ya. Nah, sebelum belajar selesai, mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan belajar agama kita ini ya. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk meneladani Bunda Maria yang selalu setia dan taat kepada Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, jika buku fokusnya masih berada di sekolah, maka diambil dulu ya, baru anak-anak mengerjakan tugas agama hari ini. Karena tugasnya ada di buku Fokus Jamrud Agama di halaman 16. Nah, sebelum itu kan anak-anak bisa mendengarkan materinya. Nah, setelah orang tua mengambil buku fokusnya, maka anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas agama ya. Jadi tugas agamanya itu di halaman 16 bagian 1 dan 2 anak-anak kerjakan. Sekian dari Ibu, salam sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih dan beristirahat jika sudah selesai belajar ya anak-anak ya. Nah, selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.